Halo guys, aku Raja. Selamat datang di YouTube channel aku. Dan di YouTube channel ini aku bakalan sering bikin konten-konten tutorial seputar Excel ataupun nanti Microsoft seperti Word ataupun PowerPoint guys. Jadi kalian bisa langsung klik aja tombol subscribe yang ada di bawah biar kalian bisa berlangganan video-video tutorial di channel ini. Dan jangan lupa guys buat support selalu channel aku dengan cara like videonya dan support terus guys. Kalau bisa kalian share video-videonya ke teman-teman kalian. Oke, jadi di video kali ini aku pengen bahas bagaimana cara untuk membuat laporan arus kas sederhana di Microsoft Excel ya guys ya, yaitu laporan keuangan yang terdiri dari laporan uang masuk, uang keluar maupun hingga tercatat saldo akhirnya guys. Nah, jadi gimana caranya? Kalian bisa langsung simak aja video ini sampai habis dan kita langsung masuk aja ke tutorialnya nih. Oke, jadi seperti ini template yang sudah aku bikin contohnya teman-teman. Di sini kalian bisa bikin aja pada bagian atasnya ini untuk kopnya ya guys ya, kalian bisa isikan judulnya laporan operasional mungkin begitu guys, penanggung jawabnya siapa dan laporan keuangan tahun keberapa gitu guys. Lalu di sini kalian bisa tambahkan aja logo perusahaan mungkin guys atau logo usaha kalian sendiri begitu teman-teman. Dan untuk di sini untuk grid lines-nya itu aku nonaktifkan ya guys ya, agar tidak mengganggu fokus ke laporan keuangan kitanya guys. Nah, jadi di sini terdiri dari tanggal, keterangan, uang masuk, uang keluar dan juga saldo akhir, teman-teman. Nah, jadi contohnya seperti ini, kita bakal coba input aja untuk laporan keuangannya. Misalkan di sini untuk bulannya kita tuliskan di sini bulan Januari begini, guys. Nah, lalu tanggalnya misalkan untuk tanggal 1, kita tinggal tuliskan 1. Lalu keterangannya apa? Misalkan pembelian alat tulis kantor, misalkan seperti ini, guys. Nah, di sini ternyata cuman ada uang keluar, tapi di sini biasanya kita input terlebih dahulu uang masuknya, guys ya. Misalkan uang kas tahun 2023. Sisa saldo begitu, guys. Sisa saldo tahun 2023. Nah, di sini kalian bisa masukkan di kolom uang masuk ya, guys ya. Misalkan 1 juta. 1 juta. Nah, nanti dia bakal langsung masuk ke informasi saldo akhir ya guys ya. Jadi ketika kalian masukkan juga uang keluarnya, misalkan tanggal 2 tadi pembelian alat tulis kantor. Kalian masukkan di uang keluar karena kita pengeluaran uang begitu guys. Misalkan 150.000. Nah, nanti ketika kalian enter di bagian saldo akhirnya ini akan terisi otomatis ya guys ya, karena dia sudah di input menggunakan rumus teman-teman. Nah, jadi rumusnya seperti apa kita bakal bongkar di sini. Untuk tabelnya intinya kalian tinggal bikin seperti biasa guys. Di sini kita bakal coba bikin dari awal. Di sini kita kasih tanggal. Lalu ini aku merge teman-teman. Nah, lalu di sini di bagian ininya aku perkecil karena ini cuman untuk tanggalnya, dan di sini untuk bulannya kita lebarin sedikit. Nah, lalu di sini kita beri keterangan yang agak lebar ya guys ya untuk slide-nya, untuk kolomnya keterangan. Lalu di sini saldo uang masuk, uang keluar dan sisa saldo. Nah, seperti ini guys. Lalu di sini kita lebarin seperti ini. Nah, lalu ini kita bisa atur biar rata tengah ya guys ya. Biar lebih rapi, intinya kalian atur aja biar lebih rapi teman-teman. Lalu kalian bisa sesuaikan aja nih. Kalian bikin seperti ini dulu misalkan, nanti kalian bisa tambah sendiri guys untuk selnya itu. Kalau misalkan kurang kalian bisa tambah sendiri nantinya. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita merge untuk ininya teman-teman. Lalu misalkan kita tambah lagi, di sini kita merge juga. Nah, lalu di sini kita kasih judul misalkan laporan keuangan CV bertutorial misalkan guys. Lalu penanggung jawab misalkan Budi tahun
2024 misalkan seperti itu guys. Lalu kalian bisa perbesar, lalu bold biar lebih rapi. Lalu di sini aku pengen kasih logo, kita kasih insert, kita cari picture, lalu kalian pilih this device dan kalian cari di mana foto atau logonya itu kalian simpan, misalkan yang ini. Nah, jadi di sini kalian bisa sesuaikan aja untuk logonya. Oke, aku bikin seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah kalian bisa mulai masukkan rumusnya guys. Di sini aku kasih warna oranye biar berbeda guys. Lalu tulisannya juga aku perbesar. Nah, lalu bagian view-nya aku matikan grid lines-nya biar lebih rapi begitu guys. Nah, jadi kalian bisa langsung masukkan. Untuk rumusnya itu cuman ada di bagian sisa saldo ya guys ya. Untuk bagian uang masuk dan uang keluarnya itu kalian input secara manual sesuai dengan laporan arus kas kalian teman-teman. Begitu juga dengan keterangannya. Nah, jadi untuk sisa saldonya itu pertama kalian harus masukkan rumus sama dengan uang masuk guys. Nah, jadi pertama itu pasti harus kalian catat uang masuk terlebih dahulu ya guys ya. Karena kalau misalkan nggak ada uang masuk nanti pengeluarannya itu bakal minus hasilnya guys. Jadi rumus untuk yang di kolom pertama itu adalah sama dengan, lalu kalian klik sel dari uang masuk itu tadi guys, yang ini. Nah, kalau sudah kalian enter aja. Nah, nanti di sini bakal 0, kita ganti juga menjadi currency ya guys ya, atau counting. Kita pilih yang rupiah. Nah, jadi dia udah ready untuk menerima informasi dari sel uang masuk ini teman-teman. Contohnya di sini kita masukkan uang masuknya, di sini kita tuliskan sisa saldo tahun 2023 sebesar, ini kita lebarin lagi mungkin guys. Uang masuknya sebesar 5 juta. Nah, jadi ini kita ubah juga menjadi currency. Nah, ini bisa kalian atur juga untuk nolnya agar nggak perlu ada nol di belakang koma teman-teman. Kalian bisa pilih yang ini. Nah, seperti ini guys misalkan. Nanti dia bakal langsung masuk ke sini saldonya. Nah, lalu untuk rumus yang di bawahnya ini kita menggunakan rumus logika atau rumus fungsi if ya guys ya. Dimana rumusnya itu adalah jika dan kolom D8 sama dengan 0 ataupun kolom E8 sama dengan 0, maka dia hasilnya adalah tidak ada begitu guys. Kalau misalkan salahnya maka kolom F7, sel F7 tambah D8 kurang E8. Jadi contohnya kita bakal lihat aja langsung seperti ini guys. Nah, jadi untuk logicalnya itu kalian tinggal masukkan rumus if, buka kurung, N ini artinya jika kalian memasukkan dua syarat ya guys ya, dimana apabila kolom pada bagian ini guys D7 sama dengan 0 dan juga, makanya kita gunakan rumus N, kolom E7 itu sama dengan 0. Nah, lalu kalian masukkan fungsi value if true-nya guys. Maka value if true-nya titik koma atau koma ya guys ya. Kalau kalian Excel-nya itu menggunakan koma, kalian klik koma. Kalau menggunakan titik koma. Lalu value if true-nya itu jika kedua kolom ini, kedua sel ini itu nilainya 0, maka kita nggak ada transaksi begitu guys. Maksudnya juga 0 hasilnya di bagian sisa saldo ini. Maka kita masukkan titik koma tanda petik 2 kali guys. Nah, lalu kalau misalkan value if false artinya nilainya kalau salah, maka kita pengen menambahkan sisa saldo pada kolom di atasnya teman-teman ditambah dengan uang masuk dikurangin dengan uang keluar, maka itulah sisa saldo pada kolom selanjutnya. Berarti ini ditambah uang masuk dikurang uang keluar, lalu tutup kurung. Nah, kalau sudah kalian tinggal enter. Lalu rumus yang ini kalian bisa langsung tarik aja ke bawah guys. Nah, nanti dia bakal langsung semuanya itu menggunakan rumusnya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini intinya jika kolom D7 dan juga E7 itu hasilnya 0, maka dia nggak ada apa-apa. Makanya tanda petik 2 kali. Tapi kalau misalkan dia ada isinya atau ada value-nya guys, maka
sel F6 ditambah dengan sel D7 dikurangin dengan sel E7 begitu guys. Nah, jadi ketika kalian masukkan di sini uang keluar misalkan 170.000. Nah, dia bakal langsung menghitung. Begitu juga dengan uang masuk di sini kalau misalkan kita tambahkan misalkan 80.000. Nah, dia bakal menambah guys. Begitu juga kalau misalkan kalian masukkan keduanya, tapi nggak mungkin ya guys ya, untuk transaksi itu ada dua value yang kalian isikan. Intinya kalian tinggal pisahkan aja transaksi masuk itu apa aja, transaksi keluar itu apa aja begitu guys. Jadi misalkan pembelian alat tulis, kalian itu transaksi keluar, berarti kalian masukkan di kolom uang keluar begitu guys. Misalkan 160.000. Lalu misalkan pembelian kursi, lalu kalian masukkan di sini 2 juta misalkan guys. Lalu misalkan keuntungan usaha ada 1 juta, kalian masukkan di sini 1 juta. Oke, salah, 100.000, kita tambah nolnya lagi 1. Nah, dia bakal langsung secara otomatis menghitung, yang artinya di sel terakhir dari kolom sisa saldo itu adalah sisa saldo paling akhir dari arus kas kita guys. Seperti itu mungkin guys untuk penjelasan dari template laporan keuangan sederhana ini yang mungkin bisa kalian gunakan untuk laporan keuangan pribadi kalian teman-teman, ataupun untuk kegiatan usaha kalian maupun pekerjaan kalian guys, begitu. Semoga tutorialnya bermanfaat guys dan mudah dipahami. Kalau misalkan masih ada kebingungan, kalian bisa tanya-tanya aja di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian suka dengan videonya, kalian bisa tinggalkan like di videonya, share juga ke teman kalian. Mungkin bisa membantu begitu guys. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys. Segitu dulu dari aku, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.